Halo seluruh, selamat datang di channel gua. Karena konten di channel gua banyak, lu cek aja playlist di channel gua. Ada alur cerita film, cerita horor, tutorial, unboxing, mukbang, video nggak jelas. Dah lah, langsung aja tonton videonya. Tapi tong hilapnya, subscribe dulu. Yuk, gaskeun. Budayakan kopi sebelum beraktivitas. Yo lur, balik lagi sama gua Guntur Subagja di channel Guntur Subagja. Oke, di konten kali ini gua mau ngebahas PS2 lagi. Kayaknya rame banget di channel gua, nggak rame-rame amat sih, yang nonton paling puluhan anjir. Sedih banget anjir. Di konten kali ini gua bakal ngebahas tentang PS2. Nah, gua kan udah bikin beberapa video tentang ngatasin gimana caranya kalau error gitu kan. Terus ya beberapa problem PS2 gitu kan. Nah, di video kali ini gua bakal ngasih tahu cara ngerawat PS2 lo biar awet gitu. Ya, biar awet aja gitu. Jadi umurnya panjang gitu kan. Nah, tapi sebelum kita mulai videonya, alangkah baiknya lu subscribe dulu channel gua. Terus follow juga sosial media gua. Gua ada di Twitter sama di Instagram. Twitter gua itu gua lupa, gua taruh di deskripsi. Tapi kalau Instagram gua inget nih. Kalau Instagram gua itu @gunturaprilio60 gitu. Linknya juga gua taruh di deskripsi gitu. Terus kalau lu pengen nyumbang sesuatu ke gua gitu, pengen ya nyumbang sesuatu lah, gua kan ada konten unboxing gitu ya. Nanti gua kalau misalnya ada subscriber gue yang ngirim barang itu, bang ini gua kirim barang buat lu, nanti gua bikin konten khusus gitu anjir. Nah, lu bisa kirimin ke email di bawah gitu, nanti gua kasih alamatnya gitu kan. Nah, ya udah nggak usah basa-basi lagi lah, kita mulai aja videonya. Oke, sebenarnya kunci ngerawat PS2 supaya awet ada 3 aspek. Nah, 3 aspek itu, anjir ada suara toke nih. Ini tiap kali gua rekaman pasti ada suara toke. Kita kasih nama aja tokenya Jepri gitu ya. Si Jepri biarin lah buat temenin kita. Oke, sampai mana tadi? Oh ya, jadi buat ngerawat PS2 supaya awet gitu ada 3 aspek sebenarnya. Bukan aspek apa ya, 3 perihal, anjir baku banget. Pokoknya 3 aspek lah. Nah, 3 aspek itu, yang pertama itu saat lu main PS, terus waktu lu nyimpen PS, dan yang terakhir itu saat lu ngejaga kebersihan PS gitu. Nah, dari 3 aspek ini nanti gue jabarin satu-satu apa aja gitu kan. Oke, kita mulai dari saat lu main PS dan motor lewat bang. Oke, kita mulai dari yang saat lu main PS, waktu lu main PS gitu kan. Nah, waktu lu main PS, seharusnya, sebaiknya, sebagusnya, ya lebih baik gitu kan. PS lu dipakein stabilizer gitu. Fungsinya apa? Soalnya gini, kalau misalnya listrik di rumah lu naik turun gitu. Contohnya listrik rumah lu turun ke 180 volt gitu, terus tiba-tiba naik lagi ke 220 volt gitu. Nah, listrik yang konstan, apa ya, bukan konstan ya apanya ya, pokoknya listrik yang naik turun kayak gitu secara mendadak bisa ngerusak power supply PS lu. Dan yang terburuknya lagi bisa ngerusak mainboardnya PS lu gitu. Jadi sebisa mungkin listrik di rumah lu harus stabil, dan salah satu caranya lu pasangin stabilizer di PS2 lu gitu. Nah, selanjutnya itu jangan pasang stick sebelum menu di PS lu keluar gitu. Ya minimal kalau lu pakai PS yang masih pakai kaset, sebelum menu browsernya keluar, lu jangan pasang stick dulu gitu. Atau pas harddisk PS2 harddisk gitu kan, lu jangan pasang stick dulu sebelum list gamenya keluar gitu. Soalnya kenapa? Gini, sewaktu sticknya error gitu kan, biasanya kalau misalnya lu colokin sebelum PS-nya dinyalain,
si PS-nya pun ke bawah-bawah error gitu. Biasanya sih gitu. Atau ada gini, lu tuh sebelum PS-nya nyala gitu, lu pasti iseng pencet-pencet segala macam gitu kan di sticknya. Nah, itu bisa aja ngerubah settingan program di PS lu gitu, terutama PS2 yang pakai hard disk gitu. Jadi sebisa mungkin jangan colokin dulu stick PS sebelum PS-nya nyala gitu. Nah, yang selanjutnya, yang keberapa ini? Yang ketiga ya. Nah, yang selanjutnya taruh PS2 lu minimal 30 cm lah dari lantai gitu. Lebih baik lagi kalau lu taruh di meja. Pokoknya jangan taruh PS2 lu di lantai gitu. Fungsinya apa? Buat ngehindarin hewan-hewan kecil masuk ke dalam mesin PS2 lu gitu ya. Contohnya semut, terus laba-laba kecil gitu kan, kecoa, sapi, gajah, ya gitulah. Pokoknya ngehindarin hewan masuk ke dalam apa namanya sela-sela mesin PS2 lu gitu. Karena kalau sampai masuk terus ya contohnya semut nginjek salah satu IC gitu kan, konslet, ya kelar udah gitu. Oke, sekarang kita masuk ke cara penyimpanan ya. Tadi tuh cara dari segi lu bermain PS gitu kan. Nah, sekarang dari segi lu penyimpanan. Oke, yang pertama dari segi penyimpanan itu jangan sampai ada kabel yang masih tertancap di PS2 lu gitu saat PS2 lu udah nggak dimainin gitu. Apalagi kalau misalnya PS2 lu masih ketancap ke listrik gitu, terus si lampu merahnya itu masih nyala gitu kan. Itu sebisa mungkin jangan, ya pokoknya jangan, sebisa mungkin jangan aja. Soalnya kenapa? Kalaupun lu nggak dipakai gitu, nggak dinyalain, tapi indikator lampu merahnya masih nyala, itu listrik masih ngalir di mesin PS-nya gitu. Dan lama-kelamaan si mesin PS-nya itu jadi panas. Dan kalau udah panas ya tahu sendiri akibatnya kan, nanti bisa overheat lah, ada yang kebakar lah gitu. Jadi jangan sampai ada kabel yang tertancap di PS lu saat PS2 lu nggak dipakai gitu, saat mau lu simpen gitu. Termasuk kabel AP-nya gitu yang nyolok ke TV-nya, karena walaupun cuman nyolok ke TV itu masih ada ya sedikit listrik lah yang ngalir di kabel itu gitu. Jadi kalau misalnya udah lu nggak pakai, udah cabutin aja semuanya gitu. Nah, yang keduanya dari segi penyimpanan itu lu simpan di tempat tertutup gitu ya. Contohnya di lemari lah, atau lu kardusin si PS2 lu kalau masih ada kardusnya gitu. Fungsinya apa? Ya buat ngindarin hewan-hewan kecil tadi itu ya, semacam semut, kecoa, keong tenggek, semut lah ya. Itulah pokoknya jangan sampai ada hewan-hewan kecil dan debu terutama yang masuk ke dalam PS2 lu gitu. Pokoknya buat ngindarin ya perintilan-perintilan kecil masuk ke PS2 lu gitu. Karena ya kalau udah masuk ya nanti ya bisa terjadi konsleting gitu, dan akhirnya ngerusak mesin PS2 lu gitu. Nah, yang ketiga, di bagian penyimpanan ini lu hindari tempat lembab gitu. Semisal lu jangan sampai taruh PS2 lu di kamar mandi gitu kan. Di kamar mandi kan lembab ya. Ya siapa tahu kan lu iseng taruh di kamar mandi gitu kan. Atau di dalam kulkas gitu. Jangan lah ya, jangan ditaruh dalam kulkas. Ya sewajarnya orang nyimpen barang lah, lu taruh di rak atau di lemari gitu. Cuman sebisa mungkin tempatnya bersih dan nggak lembab gitu. Oke, sekarang kita masuk ke bagian kebersihan. Nah, untuk bagian kebersihan ini lu harus sedikit effort. Soalnya kenapa? Lu harus bongkar casing PS-nya, terus lu bersihin bagian komponen dalamnya pakai koas gitu, atau lu pakai kompresor itu disemprot-semprot gitu. Ya minimal 3 bulan sekali lah. Si Jepri bunyi lagi nih. Nah, bersihin secara berkala minimal 3 bulan sekali gitu kan, supaya yang ngehindarin debu yang masuk atau ada ya semacam serangga kecil yang masuk, jadi nggak terjadi konsleting gitu. Karena kalau misalnya sampai debu numpuk di dalam mesin,
Terus apalagi nempel di kipasnya ya, itu bikin sirkulasi di dalam mesin PS-nya nggak baik gitu, nggak sempurna ngeluarin udara panasnya. Jadi sebisa mungkin lu jaga kebersihan di dalam PS-nya. Nah, udah komplit dah semua. Jadi itulah cara ngerawat PS2 lu dari segi cara lu bermain PS, bukan cara ya, lebih ke satu bermain PS, terus cara lu nyimpen PS-nya dan cara lu ngejaga kebersihan PS2-nya itu gitu. Dan gue lupa di awal tadi ngasih disclaimer, gue bukan tukang PS dan gue bukan tukang servis PS, oke? Jadi gue cuman orang yang suka ngulik PS2. Jadi kalau misalnya ada saran gue yang nggak berhasil dan gagal total, jangan komplain ke gue. Gue pengen kita diskusi bareng-bareng di bawah gitu, kita pecahin masalahnya bareng-bareng, karena gue sendiri belajar gitu, gue juga hasil riset dan hasil pengalaman sendiri aja gitu. Dan kalau lu punya saran lain supaya PS2 lu lebih awet, coba lu komentar di bawah gitu, kita diskusi bareng-bareng. Gue kan orangnya suka diskusi gitu kan. Nah, gue nggak bosan-bosan ingetin, jangan lupa subscribe channel gue kalau lu mau, tapi ya kalau enggak ya nggak apa-apa lah ya, usahain mau tapi ya. Terus like video gua kalau mau juga, terus sebarin video gua kalau emang video gua bermanfaat gitu kan. Terus sosial media gua jangan lupa lu follow, gua ada di Twitter dan Instagram, linknya gua taruh di deskripsi. Ya udah, segini aja video gua kali ini. Sampai ketemu di konten berikutnya. Jangan lupa makan biar nggak lemes, dan jangan lupa napas biar nggak mati. Oke, see you on the next video. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kopi mana kopi? Kopi dulu. Kopi boleh minta.